Ya, berita berikutnya kita lihat gambar berikut ini pemirsa kami tampilkan untuk Anda. Gambarnya adalah, kok Pak Jokowi menginjak kepala kerbau? Ini artinya sebentar pemirsa, sebentar. Tunggu dulu ya, jangan salah paham, jangan salah kira. Ini tradisi Mesol Kibau, bagian dari tradisi cekak pepadun yang menyimpan makna mendalam tentang kehormatan, kepemimpinan, serta tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat adat Lampung. Yang Anda lihat ini, ya. Nah, ini jadi penerima gelar menaruh kaki di atas kepala kerbau sebagai lambang telah menerima amanah dan kedudukan baru dalam struktur adat pemirsa. Ya, kita simak beritanya. Jadi jagat media sosial sempat dihebohkan dengan potongan video yang Anda lihat ini, memperlihatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani proses adat Mesol Kibau atau menginjak kepala kerbau dalam kunjungannya ke Provinsi Lampung. Ya, kepala kerbau diletakkan di bawah dan diinjak Presiden ke-7 RI Joko Widodo sambil mengenakan pakaian adat. Melalui media sosial tak sedikit mengartikan proses ini bermuatan makna politik. Namun, sekali lagi namun, ditegaskan ini merupakan salah satu ritual adat. Ya, dan ini ditanggapi Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa saya tak memahami adat Lampung, terutama dikaitkan injak kepala kerbau. Hahaha. Maaf ya, lambang PDIP bukan kepala kerbau tapi banteng moncong putih. Jadi tidak ada hubungannya ya pemirsa ya. Nah, menariknya Ketua DPP PSI Bestari Barus ini mengungkapkan, saya kira tertawa itu menghina adat budaya. Itu kan prosesi adat budaya Lampung, mudah-mudahan masyarakat Lampung menyikapi secara bijak tentang ini. Ya, sebelumnya seperti yang kita tahu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima gelar Baginda Pemuka Bangsa dalam prosesi adat Lampung yang berlangsung di Kedatun Keagungan Jalan Sultan Haji, Kota Bandar Lampung, Sabtu kemarin. Di mana prosesi pengangkatan saudara dan penganugerahan gelar adat Lampung melibatkan 3 persaudaraan, yakni penyeimbang Buwai Pemuka Uwaikan, Buwai Subing Terbanggi Balak, dan Buwai Bulan Megopak Tulang Bawang. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunggah video dirinya membacakan soal kecerdasan buatan atau AI, dan menariknya Wapres menyampaikannya sambil memangku seekor kucing. Ya, inilah dia pemirsa yang sempat juga diviralkan oleh netizen beberapa minggu yang lalu ya. Sambil mengelus kucing di pangkuannya, Wakil Presiden kita menyatakan bahwa dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Harus mendalami literasi digital dengan pemanfaatan maksimal kecerdasan buatan. Harus diingat, kecerdasan buatan jangan membuat malas dan menghilangkan daya kritis. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kalau dulu kita bicara soal literasi baca tulis, sekarang kita bicara soal literasi digital. Dan di puncak transformasi itu ada yang namanya Artificial Intelligence atau AI. Dalam beberapa kesempatan saya sering menyampaikan bahwa AI bukan lagi masa depan, AI adalah hari ini. Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut. Oleh sebab itu, kepada adik-adik pelajar, saya ingin kalian memahami bahwa AI adalah alat untuk mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas. Bayangkan AI sebagai asisten pribadi yang membantu kalian belajar, mencari data, mempelajari bahasa asing lebih cepat, bahkan memahami rumus matematika yang rumit dengan cara yang lebih sederhana. AI bisa membantu mengejar ketertinggalan kita. Namun, penguasaan teknologi ini tidak boleh membuat kita kehilangan daya kritis. Gunakan AI untuk memicu kreativitas, bukan untuk menggantikan kemampuan berpikir kalian. Ya, setiap langkah selalu lahir penafsiran. Nah, di setiap prosesi tersimpan beragam pandangan. Saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani tradisi Mesol Kibau, perhatian publik tertuju pada makna di balik pelaksanaan. Sekedar penghormatan terhadap adat
atau ada pesan politik yang ingin disampaikan? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber kita, pakar komunikasi politik UGM, Profesor Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Prof. Ketemu lagi kita. Bang Yudi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Prof? Ya. Jadi, Prof, kalau Pak Jokowi kan mesol kibau tadi ya, ritual adat injak kepala kerbau. Ini kalau tadi Pak Wapres kita mengelus kucing gitu. Ini kita kalau publik akhirnya fokus ke objek hewannya begitu, salah nggak, Prof? Atau harusnya kita fokus ke ya ritual budayanya dan apa yang disampaikan Pak Wapres? Gimana, Prof? Pertama, saya kira gini, ini kan semua bentuknya kan lebih menonjol sebagai visualisasi politik ya. Jadi model komunikasi politik yang muncul dalam bentuk simbolik, visual, ikonik kira-kira. Tapi ini juga bukan hal yang baru ya, dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi gitu, dan juga para politisi yang lain. Jadi banyak simbol-simbol seperti ini. Nah, kebetulan yang seperti ini yang kedua ini ya, itu sering muncul dalam berbagai ritual budaya kita, budaya adat. Di berbagai Nusantara itu seringkali kan budaya itu identik dengan simbol-simbol, baju, pakaian, ritual, seperti itu. Nah, makanya ketika muncul kunjungan para tokoh, itu seringkali kita lihat banyak ritual-ritualnya itu. Nah, pertanyaannya kan, apa yang dilakukan mantan Presiden Jokowi gitu ya, kira-kira, itu memaknai apa, makna seperti apa kan gitu. Nah, kalau kita lihat tentu dari, yaitu bentuk penghormatan dari tokoh-tokoh ya yang menerima tamu di sana. Kalau di adat Lampung berarti ya tokoh-tokoh yang ada di Lampung ya, penghormatannya kepada Presiden Jokowi seperti itu. Tapi kan di situ kebetulan aja Yudi simbolnya itu kerbau gitu loh. Ya, meskipun kerbau kan juga kerbau ini biasanya identik dengan hewan-hewan mamalia yang lain, yang terdekat adalah sapi atau banteng gitu. Makanya di media sosial rame, itu kerbau apa, itu kepala kerbau apa kepala banteng kan gitu. Ya karena itu kepala kerbau ya mungkin kita bisa manai sebagai penghormatan budaya yang ada di sana. Untuknya budaya di sana itu tidak kemudian kepala banteng atau kepala sapi kan. Wah, kalau itu bisa panjang kan tafsir orang gitu. Artis ini kok Jokowi menginjak simbol yang kira-kira selama ini menjadi simbol partai yang sudah lama ya, berkali-kali mendukungnya dalam mulai pilkada, gubernur gitu ya, sampai pilpres 2 kali. Nah, untungnya itu kan kepala kerbau, kira-kira gitu. Nah, saya kira juga simbolisasi yang sama juga dilakukan oleh Gibran juga kan. Ketika dia bicara AI, kemudian sambil mengelus-ngelus kucing kan gitu kan. Hal seperti ini sebenarnya hal yang biasa juga. Banyak orang itu kan selama katakanlah 20 tahun terakhir di Indonesia itu muncul ya gerakan animal lover, orang-orang yang suka pada menyayangi binatang ya, mulai dari anjing, mulai dari ini sampai kucing dan lain-lain. Ya, dan itu bukan hal yang baru. Kalau zaman dulu itu burung, kesayangan gitu ya. Nah, balik lagi kebetulan kucing ini salah satu binatang yang jadi kesukaan Pak Prabowo. Kan ada tuh kucingnya Pak Prabowo namanya Bobby kan? Bobby. Kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi walaupun pesannya bicara AI, orang kemudian salah fokus kok. Yang dikelus-lus kucing gitu ya. Bisa jadi yang diperhatikan kucing, bukan omongannya Pak Gibran kan gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya, nah ini ada apa nih Pak Wapres sayang banget ke kucing kan gitu. Ini kok mirip dengan Pak Prabowo nih yang juga sayang kucing kan gitu. Ya tafsirnya macam-macam ya. Orang bisa aja menafsirkan, wah Pak Wapres ini betul-betul tegak lurus kepada Pak Presiden kan gitu. Sama-sama kalau presidennya suka kucing ya Wapresnya suka kucing, kira-kira gitu. Kan bisa gitu toh gitu. Tapi juga ada orang bisa aja menafsirkan lain. Balik lagi ini soal visual ya. Orang bisa boleh menafsirkan kemana-mana. Kemarin misalnya Pak Wapres kan di beberapa medsos kan ada di media, tidak hanya di medsos ya, di berita juga muncul kan. Ada beberapa tokoh mahasiswa yang sempat menemui Wapres gitu ya, kemudian dianggap bercerita lah menerima berapa uang kira-kira gitu. Nah ini kan kemudian dikait-kaitkan ya, ini Pak Wapres kok dekat dengan mahasiswa yang kebetulan banyak yang mengkritisi Pak Prabowo, ada apa nih kan gitu.
Apa udah mulai nggak tegak lurus lagi nih kan gitu. Nah, kira kemudian kalau Pak Wapresnya ngelus-ngelus kucing mirip dengan Pak Prabowo, jangan-jangan udah tegak lurus. Atau memang dari dulunya udah tegak lurus nih dengan Pak Prabowo. Nggak pernah di jalur politiknya Pak Prabowo atau bikin polisi kebijakan atau apapun yang di luar dari kebijakan presiden, kira-kira gitu. Tafsirnya bisa macam-macam Yudi, namanya aja politik simbol ya, politik visual. Orang bebas menafsirkan sesuai dengan referensi atau sesuai dengan apapun mana yang muncul di kepala orang kan gitu. Kalau gitu kira-kira. Kalau gitu Pak Gibran, Pak Wapres ini mengelus kucing itu kan beda ya sama kucingnya Pak Prabowo, Bobi tadi ya, beda jenis begitu ya. Tapi orang bisa mengkait-kaitkannya ini tegak lurus dengan presiden. Nah kalau orang mengkait-kaitkan Pak Jokowi ritual injak kepala kerbau itu mengkait-kaitkan dengan partai politik tertentu, itu gimana? Ya selama ini kan ya yang saya simak ya di media sosial juga yang ramai itu kan dikait-kaitkan dengan partai yang pernah mengusung Pak Jokowi. Nah loh, IP kan gitu. Tapi ya kemudian orang gini, itu kan kepala kerbau, kan percakapannya seringkali muncul. Ya beda bukan, ya. Kan kepala sapi kan gitu. Tapi ada juga muncul percakapan kan gitu. Nah tapi moncongnya kan putih gitu. Mirip dengan simbol partai PDIP kan gitu. Ya. Dia orang kemudian menafsir kemana-mana gitu ya. Ini kan artinya tidak mungkin Pak Jokowi langsung secara eksplisit gitu ya memunculkan simbol yang menginjak partai PDIP. Tapi mungkin bisa jadi gitu ya kalau yang mirip-mirip simbolnya PDIP ya bisa jadi kan. Orang kemudian muncul ya tafsir-tafsir begitu kan gitu. Berarti itu bisa jadi itu Prof ya? Yang mirip-mirip gitu. Mungkin saja orang menafsirkannya begitu. Oh, iya. Penafsiran orang kan bisa kemana-mana dengan visualisasi tadi. Saya bilang bahwa ketika terjadi visualisasi komunikasi politik, kemudian orang menafsirkan simbol itu kan kemana-mana sesuai dengan referensi dia, sesuai katakanlah homofili atau kecenderungan kelompok dia, ya kan? Ada yang mungkin ya dari dulu sudah nggak suka Pak Jokowi ya bisa menafsirkannya, wah Pak Jokowi ini udah terlalu jauh nih simbol PDIP walaupun sudah tidak sama persis mendekati gitu kok begitu penghormatannya kira-kira itu. Tapi tidak ada menunjukkan secara eksplisit itu bentuk katakanlah ya ekspresi yang sifatnya perlawanan atau apapun kan nggak ada. Itu kan hanya upacara adat gitu loh. Hanya upacara adat yang digelar oleh tokoh-tokoh di Lampung. Tokoh di Lampung. Tamunya kan gitu. Nah kalau orang tamu kan ngikut juga kan acara yang diacarakan atau di schedule oleh yang punya rumah kan gitu. Iya. Gak mungkin tamunya malah request ya, saya milih hewan yang ini kan gak mungkin ya Prof ya? Ya biasanya kalau tamu itu kan ya sebagian besarnya lah 60-70% ya sesuai dengan yang punya rumah. Kecuali misalnya makanan, orang mau bertamu ditanya alergi makan apa, nah itu mungkin yang punya rumah udah tahu kan gitu. Prof ini bicara soal politik cara berkomunikasi di dunia politik, sebenarnya apakah gimmick itu efektif supaya kan yang ketika sebuah tokoh menyampaikan sesuatu dalam hal konteks kebijakan, sikap politik, itu kan yang ditangkap kan apa yang disampaikan ya, isinya begitu ya. Tapi ketika tadi dijelaskan Prof juga ada salah satu jadi gimmick itu kan jadi terpecah, fokusnya kemana-mana gitu, jadi isinya nggak dapet. Nah ini apakah tetap gimmick itu penting untuk dalam sebuah karakter politik di era sekarang ini, Prof? Gini, ini kan tren juga selain model visualisasi politik ini namanya personalisasi politik ya. Jadi tiap-tiap politisi itu berusaha punya ciri khas, punya keunikan, punya daya tarik. Ya, contoh gitu ya. Kalau Pak Jokowi ini dari dulu kan sangat dominan ya. Visual atau gimmick politik. Kalau dari kata-kata atau retorika kan jarang dominan malah. Jadi seringkali yang menonjol dari Pak Jokowi itu kan ya visualisasi apa yang dibicarakan orang tentang dia atau dilihat orang dari penampilan dia, bukan dari omongan. Ya. Kira-kira gitu. Nah, maka gimmick-gimmick ini cukup menonjol dari zaman awal ya. Kalau kita ingat ya dari era Pak Jokowi awal Pilpres, bahkan sebelum Pilpres pun ya gubernur DKI juga sama gitu loh. Ya sampai hari ini itu cukup menonjol menurut saya. Nah ini kalau seperti ini saya kira itu berbeda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan dikenal gimmicknya cukup menonjol kan era Pilpres kemarin 2024.
ya dengan AI-nya, dengan joget, ayo gas dan lain-lain kan gitu. Tarian dan lain-lain seperti itu. Tapi Pak Prabowo kan dominan dikenal dari statement atau pidato-pidatonya kan gitu. Makanya pidato Pak Prabowo itu selalu menjadi pusat perhatian orang. Orang selalu nunggu, ini Pak Prabowo mau bilang apa lagi nih, mau menyampaikan arahan apa lagi. Nah seperti itu kira-kira. Tapi kalau Pak Jokowi justru saya lihat karakter ini, kita bicara karakter personal ya, bukan karakter pemerintahan atau arah hanya yang saya maksudkan ya. Personal. Perhatian publik itu biasanya lihat pada hal yang unik atau melekat dari para tokoh itu kan gitu. Nah kalau Gibran ini saya lihat Pak Wapres ini berusaha kombinasi dua-duanya. Gimiknya tetap ada, ngelus-ngelus kucing gitu ya. Tapi substansi materinya juga tetap disajikan kan gitu. Tapi itu wajar karena kan sebagai Wapres ya profesional kan dalam komunikasi. Malah akan lucu kalau hanya bicara soal hal tertentu gitu, tapi nggak punya daya tarik gitu ya, itu malah lucu. Tapi kemudian sebaliknya hanya gimmick saja tanpa substansi juga akan jadi omongan orang juga kan gitu. Tapi juga ada risiko ketika mengkombinasikan dua hal sekaligus. Fokus perhatian orang bisa beda. Mungkin ada yang fokus pada apa yang disampaikan Pak Wapres soal AI, pentingnya belajar AI, atasi masa depan, tantangan, mungkin banyak juga yang begitu. Tapi bisa jadi banyak juga yang kemudian tidak mendengarkan apa yang disampaikan, tapi fokus kepada gimmick yang muncul. Ya berapa kali misalnya tangan Pak Wapres ini ngelus-ngelus kucing, nah, itu bisa jadi dihitung gitu ya. Kucingnya itu nengok ke kanan apa ke kiri gitu ya. Nggak bisa aja dihitung. Warna kucingnya apa, kulit apa bulunya. Terus jenis kucingnya sama nggak dengan jenis kucing punya Pak Prabowo kan gitu. Atau jangan-jangan masih saudaranya juga, misalnya begitu. Ya kita kan nggak tahu gitu loh. Orang kan bisa aja ngomong kemana-mana. Soalnya Prof, kalau Pak Wapres ini kan ya saya nggak tahu ya kalau beliau memang penyuka kucing begitu. Tiba-tiba pas lagi konten dan bahas soal AI ada kucing di situ gitu. Jadi apakah itu memang dibentuk mendadak pada saat dia sampaikan baru itu berarti supaya jadi daya tarik? Mengapa demikian kan publik ingin tahu kesehariannya apa? Misalnya kalau misalnya biasa naik kuda mungkin bisa menyampaikan dengan kuda kan seperti itu ya Prof ya. Ini kan dengan kucing kan mendadak begitu Prof. Ya, kalau itu kita perlu mengkaji lebih jauh ya, Bung Yudi. Itu nggak hanya dengan yang Bung Yudi tanyakan ya. Ya kita semua juga bisa tanyakan kan gitu. Karena apa? Karena betul selama ini jarang Pak Wapres tampil dengan model animal lover ya, dengan kucing itu kan jarang. Nah ini kan baru kali ini kan gitu. Kalau Pak Jokowi kan dulu pakai kotak-kotak ya waktu di kampanye Jakarta kan, baju kotak-kotak kalau ingat kan dulu. Kalau sekarang Pak Jokowi kan di awal-awal sering diingatkan sebagai penyuka kodok kan. Nah itu dulu, juga. Kalau masih ingat kan polarisasi politik muncul cebong kan gitu, istilah-istilah kan gitu. Lawannya kampanye lah dulu cerita seperti itu kan. Jadi maksud saya gini, memang pada akhirnya seringkali politisi berusaha ya menyampaikan ekspresi ide apapun lah pemikiran politiknya atau keberpihakan posisi politiknya itu dengan simbol atau ikon atau visual dan kenapa itu dilakukan? Karena bahasa verbal itu tidak cukup mewakili apa yang ingin diungkapkan ke publik. Tapi juga bahasa verbal juga model seperti ini itu kemudian memancing pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ya kan, bisa mengarah ke positif, juga bisa mengarah ke negatif kan gitu. Misalnya positif ya, contoh. Ini Pak Wapres mengelus kucingnya serius dan berbicaranya juga fokus. Ini berarti Pak Wapres sama hobinya dengan Pak Prabowo. Oh, berarti Pak Wapres ini tegak lurus nih dengan Pak Prabowo gitu. Gitu. Nah, orang bisa aja dengan positif menafsirkan itu. Tapi orang bisa aja bertanya, lah kenapa baru sekarang nih ikut ngelus-ngelus kucing? Cuman kemarin-kemarin enggak kan gitu. Kemarin enggak tegak lurus. Nah, orang bisa nanya juga gitu loh. Jadi kalau seperti itu pasti akan gitu. Baik, Prof Nyarwi, terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan main ke studio ya, Prof, kita ngobrol di sini. Terima kasih banyak, sehat selalu, selamat malam. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memastikan pemerintah telah menunjuk platform e-commerce dalam negeri sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi penjualan barang yang dilakukan para merchant di marketplace. Kebijakan tersebut direncanakan mulai berlaku pada Juli dan akan diimplementasikan mulai Agustus 2026.
Purbaya menjelaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pedagang online dan pedagang offline. Menurutnya banyak pelaku usaha konvensional menyampaikan keberatan karena menilai beban perpajakan yang mereka tanggung belum seimbang dengan pedagang yang berjualan melalui platform digital. Pajak tambahan angle-nya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN, kau yang online nggak bayar. Gitu kira-kira, hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang. Mulai 1 Juli, Pak. Sepertinya itu. Purbaya juga menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan hanya perubahan mekanisme pembayaran PPh. Jika sebelumnya pedagang online membayar pajak secara mandiri, kini marketplace akan ditunjuk sebagai pihak yang memungut PPh pasal 22, sehingga proses pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih sederhana. Ya, niat hati mendulang untung lewat pasar digital yang makin meninggi, apa daya jerat pajak e-commerce kini datang membebani saat pelaku UMKM menjerit karena margin usaha kian tergerus hari demi hari. Apakah artinya regulasi justru dipaksakan tanpa berpihak pada ekonomi pribumi? Apakah aturan ini memang yang diharapkan supaya ekonomi naik, bergerak, UMKM terbantu? Kita akan berbincang bersama pengamat pajak Universitas Roni Bako. Selamat malam Pak Roni, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Roni ya sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Pak Roni, menurut Anda apakah memang sudah waktunya Pak untuk pengenaan pajak ini kepada di e-commerce kita untuk pada pelaku UMKM di online ini Pak? Ya sebenarnya sih agak terlambat saya katakan itu, karena malah. kan nilai perdagangan kita, nilai ekspor impor kita kan cukup tinggi. Itu yang pertama. Kedua, orang Indonesia itu termasuk orang di dunia yang rajin megang handphone. Tadi ujung-ujungnya itu tadi bisa dia melihat jualan, bisa juga sebagai pedagang juga, itu sebenarnya alasannya. Tadi. Nah, ini berarti yang diharapkan pemerintah dengan adanya aturan seperti ini, apakah membuatnya menjadi lebih terkelola, lebih ada aturan yang sudah bisa disiapkan supaya menguntungkan baik pemerintah maupun dari pihak UMKM-nya juga, atau justru untuk ada penambahan dari APBN Pak? Ya sebenarnya kalau mau jujur sih pemerintah harus jujur juga bahwa kita butuh pendapatan negara dari pajak. Okay. Nah salah satu objeknya adalah itu tadi perdagangan online. Itu tadi kalau mau jujur. Kalau begitu, Karena sejauh ini kejujuran pemerintah itu apakah belum begitu dipahami oleh publik Pak? ya seharusnya fair aja bahwa negara ini butuh pajak dari rakyat. Nah salah satu objeknya adalah perdagangan online. Tadi, nah sekarang kan diaturkan tentang mekanismenya kan, tapi kalau menurut saya sih bukan mekanismenya yang harus diperhatikan, tapi barang yang diperdagangkan itu yang harus jangan salah kaprah. Maksudnya kebutuhan dasar kayak 9 kebutuhan pokok itu ya seharusnya kan itu sudah ada pajaknya di situ. Ketika dijual online kok kena pajak lagi. Itu yang bagi saya yang saya persoalkan adalah barang yang diperdagangkan itu yang harus selektif gitu, jangan sampai yang sudah misalnya sekarang kita kan bisa membeli di online itu kan 9 kebutuhan pokok tuh tadi kan. Nah di situ kan sudah ada pajaknya, jangan sampai kena lagi pajak lagi itu tadi. Berarti selektif yang ideal itu seperti apa Pak untuk pengenaan pajak meskipun ini terlambat Pak? Bisa diterangkan kembali? Ya seharusnya itu tadi ya barang-barang yang konsumsi yang bukan primer kebutuhan pokok itu tidak perlu dikenakan. Nah tapi masalahnya adalah apakah kita punya data barang yang diperdagangkan di perdagangan online? Karena kan penjual kan hanya menjual aja kan. Nah, padahal kan dia ada mekanisme akan diinput PPh oleh marketplace yang ditunjukkan. Nah itu tadi pertanyaan besar di situ tadi, apakah pemungut PPh-nya itu sanggup bisa monitor barang-barang yang diperdagangkan. Baik, ini saya baca sedikit ya, Pak Roni, untuk informasi selengkapnya. Berdasarkan PMK nomor 37 tahun 2025, pemerintah mengecualikan omset hingga 500 juta rupiah pertama dalam 1 tahun dari pengenaan pajak. Jadi jika omset masih di bawah 500 juta rupiah dalam setahun, bebas dari pemungutan PPh, asalkan menyerahkan surat pernyataan kepada pihak marketplace. Bagaimana Pak?
Ya itu kan dari omsetnya, omsetnya oke aja menurut saya kan. Nah, tapi masalahnya itu tadi oke lah, berarti dia tidak melihat barang tapi melihat omset. Tadi kan ya itu bisa juga terjadi. Nah tapi masalahnya apakah marketplace itu yang dihitung itu tahu pedagang online itu siapa aja. Yang punya data itu kan adalah Komdiji, masalahnya bukan Kementerian Keuangan. Itu yang salah kaprah berikutnya. Kenapa nggak diajak Komdiji untuk ngatur itu tadi, bahwa yang punya lalu lintas perdagangan online itu bukan Menteri Keuangan, Menteri Komdiji itu tadi. Nah ini Pak, dengan perkembangan teknologi ini Pak, berarti yang mengatur itu Komdigi kah, Menteri Keuangan kah, ataukah Menteri Perdagangan kah? Ini gimana Pak ketika jadi jual belinya? Harus ada kerjasama lah. Yang punya lalu lintas itu adalah Komdiji, yang mungut adalah Kementerian Keuangan. Tapi yang tahu siapa pedagangnya adalah Kementerian Hukum. Tadi, jadi nggak bisa Menteri Keuangan main sendiri, nggak bisa menurut saya tuh. Ya itu tadi. Kalau platformnya sendiri Pak, ini kan ditunjuk ada, saya sebut saja lah ya, marketplace-nya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli yang akan menjadi marketplace ditunjuk skema pemungutannya. Ini apakah mereka mengerti atau tahu dari mana saja, siapa saja yang jualan itu Pak? Ya mereka kan lihatnya dari orang yang punya di handphonenya ada aplikasi, misalnya tadi yang Mas tadi bilang kan, misal Tokopedia lah, ya kan. Jadi misal di handphone saya ada Tokopedia, saya membeli di situ nilai 500 juta kena PPh tadi. Nah tapi kan itu kan kewenangan Komdiji yang punya lalu lintas itu gitu loh. Maksudnya lihat fungsi Menteri Keuangan apa, lihat fungsi Menteri Komdiji apa. Jadi nggak bisa Kementerian Keuangan memungut pajak yang bukan fungsinya dia. Harus ada kerjasama lah, saya setuju itu, tapi harus ada kerjasama dengan Komdiji yang punya lalu lintas itu tadi. Berarti kalau misalnya teknisnya adalah Menteri Keuangan bicara soal pajaknya dan menyerahkannya kepada marketplace, ini rasa-rasanya agak sulit karena memang itu bukan wilayahnya, seperti Komdigi tidak dilibatkan, Menteri Hukum nggak terlibatkan gitu Pak ya maksudnya? Iya, jadi itu kan Komdiji kan punya lalu lintas perdagangannya. Terus dia kan tergantung sama listrik kan? Listrik kan PLN. Ya. Sudah ada kerjasama nggak tadi kan? Karena terus terang aja, salah satu keunggulan dari pemungutan PPh itu adalah bagaimana lalu lintas internet itu berjalan dengan normal. Listriknya ada normal atau tidak, ya kan? Dia harus punya brainwaves yang cukup besar. Jadi nggak bisa hanya mungut-mungut aja, tapi sudah dipikir ke depan nggak bahwa koordinasi dengan Komdiji, terus lalu lintas itu juga butuh listrik. Nah, listrik itu harus stabil. Itu tadi. Pak, ini kan dengan adanya kemungkinan potensi pajak e-commerce penjual, seperti saya kan jualan baju nih Pak, di belakang saya ini Pak. Nah ini kalau misalnya nanti saya naikkan harganya gitu Pak, karena ada pajaknya, kira-kira itu akan menggerus daya beli masyarakat nggak ya Pak ya? Kan masyarakat sekarang pintar, dia bisa membandingkan antara toko satu dengan toko lain, itu tadi kan. Itu tadi. Apalagi omsetnya dibatasi sekian ratus juta 1 tahun. Tadi kan ada yang juga harus pikirkan di kita bahwa perdagangan online itu tidak ada harga eceran tertinggi atau terendah. Jadi ya kemauannya pasar. Oke, kita kan bicara kemauan pasar tapi tidak bicara kualitas. Itu yang harus perhatikan juga. Tadi. Kalau di lapangan yang offline ya Pak ya, itu kan ada harga eceran tertinggi, ada harga pembandingnya, pemerintah bisa intervensi harga di sana, produknya seperti apa. Nah kalau online ini kan apa ya, ketika ada harga yang lebih murah meskipun tidak masuk akal, akhirnya pembeli ke sana begitu Pak? Iya, ke sana. Tapi kan itu mungkin kelemahan dari konsumen kan, pokoknya dia mau beli secara online, yang penting murah, bicara kualitas nomor 2, ataupun misalnya udah pesan nih ternyata barang yang diminta A, yang sampai ke rumah bukan A gitu, kan banyak terjadi kan, padahal dia sudah dipungut gitu. Nah bagi saya sih masalah adalah koordinasi aja, bahwa ujungnya dari kesuksesan pemungutan PPh ini adalah bagaimana koordinasi dengan Komdiji, dia punya lintas itu, bagaimana koordinasi dengan PLN itu tadi kan. Nah satu lagi yang harus kita perhatikan, kegiatan ini kan tidak hanya di daerah tertentu kan. Seharusnya daerah bisa juga minta dana bagi hasil. Bagaimana Pak? Daerah bagi hasil? Ya misalnya nih saya beli dari Banten nih, ya kan.
Nah, itu kan ada datanya di Komdiji bahwa di daerah mana yang banyak perdagangan. Ya dong. Nah, daerah seharusnya bisa minta bagi hasil sama seperti jalan tol tadi kan. Nah itu juga daerah mungkin tidak peka bahwa ternyata nih ada hak daerah di situ, sama seperti jalan tol sekarang kan ketika melewati daerah otonom kan dia ada haknya dia kan. Nah seharusnya itu juga, jadi jangan hanya negara memungut tapi nggak ada hak dari daerah. Berarti bagi ini hasilnya. Kalau saya simpulkan itu masyarakat melihat peluang jual beli online. Dan itu ada kemudahan di situ. Akan tetapi aturannya belum mengikat. Nah, ketika sekarang ada sejumlah aturan yang akan dimasukkan, itu membuat jadi kayak mulai mempertimbangkan gitu ya Pak ya. Ini ternyata jadi ada tambahan pajak dan lain sebagainya. Khawatir begitu ya Pak? Ya, konsekuensi tadi bahwa ketika pedagang itu akan dikenakan PPh, otomatis dia akan naikkan harga ecerannya. Kalkulasi harga pokoknya akan digunakan yang tadinya dia tidak kena pajak akan ditambahkan misalnya 0,2%, sehingga barangnya naik itu tadi. Kalau kita dari segi akuntansi itu tadi barang karena akan dikenakan pajak mau tidak mau barang itu akan dinaikkan dulu baru dijual. Itu tadi. Baik, itu yang artinya Pak Roni sampaikan tadi terlambat ya Pak, itu yang mendasari begitu? Ya terlambat maksudnya ya, tapi daripada tidak sama sekali ya why not. Cuman bagi saya koordinasi itu penting, jadi nggak segampang itu Menteri Keuangan mungut-mungut banyak hambatan yang harus dihadapi. Nanti kasihan ininya pemungut pemungut pajaknya itu tadi kan ternyata kalau misalnya nih ngiseng aja nih Komdiji misalnya internetnya nggak bagus ya kan nggak kepotong juga PPh-nya kan. Baik, ini sebelum mempertimbangkan apa yang Pak Roni sampaikan ya, ini ternyata sudah ada targetnya Pak. Jadi Dirjen Pajak menargetkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital meningkat hingga 2 kali lipat Pak, usai diterapkannya mekanisme pemungutan PPh pasal 22 oleh Marketplace. Kita simak dulu ya informasinya. Jadi udah ditargetkan pemirsa. Jadi Ditjen Pajak telah menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli seperti yang saya sebut tadi sebagai pemungut PPh pasal 22. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan dengan penerapan pungutan PPh pasal 22 oleh Marketplace, Ditjen Pajak menargetkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital dapat meningkat hingga 100% atau mencapai kisaran 16 triliun sampai 24 triliun rupiah per tahun. Hingga saat ini realisasi penerimaan dari sektor tersebut telah mencapai sekitar 8 triliun hingga 12 triliun rupiah per tahun. Meski demikian masih terdapat ruang yang besar untuk meningkatkan penerimaan melalui penguatan sistem perpajakan. Rata-rata dari sekitar yang saya amati ya 5 tahun ke belakang itu konsisten meningkat, angka terakhir itu mungkin sekitar 8 triliun sampai 12 triliun setahun. Nah, mudah-mudahan dengan pemungutan ini kepatuhan meningkat, akurasi pemungutan juga membuat akurasi perbandingan data di Cortex kami meningkat. Kami berharap setidaknya bisa, katakanlah ya, insya Allah bisa naik 100% lah. Jadi di angka mungkin 16 sampai 24 triliun setahun. Wow. Dapat sampai 24 triliun per tahun. Besar sekali potensinya Pak Roni. Kalau Anda lihat gimana Pak? Ya kalau saya sih terlalu kecil kalau 24 triliun loh. Malah kecil? Kecil. Kenapa saya kecil? Itu tadi lihat saja bahwa berapa banyak orang Indonesia punya handphone. Rata-rata 2. Ya kan? Terus di handphonenya ada aplikasi. Ya, apalagi kalau hari-hari tertentu ada jualan murah gitu tadi kan. Nah, mungkin masalah yang bisa lebih dari 24 triliun kalau misalnya Tokopedia sejenis itu ditingkatkan gitu. Jadi itu kan perlu sini perlu adanya UMKM yang bisa menyangi Tokopedia gitu tadi. Ya kan? Itu. Baik. Karena sebenarnya yang mirip Tokopedia tuh banyak. Kalau kita melihat di Facebook kalau banyak orang yang jualan kan. Kalau tadi kan. Nah, tadi apakah Facebook juga termasuk yang orang yang menjual di Facebook itu atau di TikTok itu termasuk target juga? Apakah dia sebagai pemotong juga? Nah itu tadi. Jadi banyak orang yang berjualan yang secara online, tapi itu tadi tidak ada baju hukumnya, tidak ada bentuk usahanya. Itu tadi.
Ya saya sebut sajalah media sosialnya ya, karena orang berjualan juga tidak hanya di 4 platform tadi ya Pak ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter juga. Ini berarti tidak cukupkah Pak dengan 4 platform tadi yang disebut pemerintah? Nggak cukup itu tadi. Dengan adanya media sosial yang kekinian sekarang itu terus terang situ banyak orang yang jualan tadi kan. Nah sekarang menggapainya gimana tadi kan? Karena kalau dari 4 platform tadi kan khusus platform jualan Pak ya. Sementara ada platform yang tidak khusus jualan tapi jadi media sosial yang ada salah satu spesifikasinya bisa jualan. Nah ini yang bingung gitu untuk menerapkan pajak itu gimana Pak kalau omsetnya bisa 500 juta tadi? Ya itu tadi yang punya data kan Komdiji masalahnya. Nah itu. Ya kan? Kalau nggak koordinasi Komdiji mungkin ya tutup mata aja ya tadi kan, karena yang punya lalu lintas itu kan Komdiji, dia tahu misalnya media sosial tadi jualan, ada datanya semua itu real time semua tadi. Nah jadinya tadi kalau 24 triliun kecil lah, bangsa 60-70 bisa dapat kalau koordinasi dengan Komdiji. Jadinya gini nggak sih Pak Roni, kalau ada 4 platform tadi yang ditunjuk pemerintah, ntar malah pembeli mencari di platform yang tidak kena potongan pajaknya. Bisa kemungkinan gitu nggak Pak Roni? Pasti, bukan kemungkinan, itu pasti. Pasti malah. Pasti itu. Berarti repot apalagi yang 4 ditunjuk pemerintah tadi ya Pak? Iya, orang akan cari yang bisa jualan yang tidak yang disebutkan. Yang punya data kan Komdiji ada datanya ribuan orang jualan online media sosial itu tadi. Ribuan bukan ratusan loh. Tadi. Dan Komdiji punya data dan mampu ya Pak untuk bisa memberitahukan kerjasama dengan Kementerian Keuangan juga ya? Iya, Pak tadi. Baik, Pak Roni. Kalau 20 triliun kecil lah itu tadi. Pak Roni terima kasih banyak ya. Semoga nanti ada kesempatan kita berbincang bersama dengan pihak pemerintah juga ya Pak ya, untuk menyampaikan apa yang disampaikan Pak Roni supaya lebih jelas lagi. Terima kasih ya Pak Roni. Pemirsa, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat gelombang panas terparah sepanjang sejarah yang kini melanda benua Eropa. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan sekitar 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas tahun ini. Kasus kematian didominasi oleh warga lansia. WHO menjuluki gelombang panas ini sebagai pembunuh senyap dan mendesak seluruh pemerintah di Eropa untuk segera mengaktifkan rencana aksi kesehatan darurat. Ahli meteorologi menyatakan lonjakan suhu hingga 18 derajat Celcius di atas rata-rata musiman ini dipicu oleh fenomena iklim blok Omega. Di tengah terjangan gelombang panas ekstrim ini, kepolisian Jerman mengerahkan armada water cannon guna menyemprotkan air ke arah pejalan kaki agar warga bisa mendinginkan diri. Suhu di Berlin sendiri dilaporkan bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius. Ya, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa membuat panik warga, pemirsa. Seperti yang kita saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, kepanikan massal terjadi di sejumlah kota di Jerman. Viral di sebuah video, warga menyerbu toko untuk membeli kipas angin dan pendingin ruangan. Gelombang panas yang menerjang Eropa juga mengganggu aktivitas keseharian warga. Kebutuhan AC permintaannya meningkat di Eropa. Rupanya ini juga menuai kontroversi lantaran khawatir konsumsi energi yang tinggi dapat mengancam agenda pembangunan hijau di sana. Di Paris, Prancis, pemerintah setempat memutuskan untuk memasang AC di ruang-ruang kelas. Jadi tidak lumrah ya di Eropa, bangunan-bangunannya ada AC, beda dengan di Indonesia ya. Jadi sekarang karena suhu meningkat drastis, ruang-ruang kelas di Paris khususnya ini ya, ini dipasang AC. Suhu di sana sempat mencapai 44 derajat Celcius. Kesibukan staf pemerintah seperti yang kita lihat ini memasang AC dibagikan oleh kepala distrik di Paris di akun media sosialnya. Warga menggambarkan ruangan kelas seperti oven. Suhu panas terperangkap di dalam kelas. Kondisi ini memicu gelombang protes keras dari orang tua murid karena dinilai membahayakan kesehatan anak-anak. Climatiseurs pour l'ensemble des écoles du 17e, pour moi c'était pas acceptable, donc j'ai réussi à passer une commande hier de...
Eropa kini terjebak dalam cengkraman cuaca yang ekstrim mengubah benua yang sejuk menjadi fata morgana panas. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, sudah bersama dengan kita mahasiswa Indonesia di kota Leipzig, Jerman, Santi Ananda. Selamat malam waktu Indonesia, Kak Santi. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Jerman. Oh, sekarang sore hari berarti di Leipzig ya, Kak Santi ya? Iya, sekarang jam 2 siang. Oh, jam 2 siang. Cuaca panas sekarang, Kak Santi? Terik? Alhamdulillahnya sekarang itu udah hujan ya di sini di tempatku di Leipzig. Emang 2 hari yang lalu pas hari Sabtu Minggu itu kemarin sempat panas banget sampai 40 derajat. Cuma sekarang dari Senin kemarin itu udah mulai hujan dan udah mulai adem sih. Oke. Nah, itu cuaca panasnya awal-awalnya tuh mulai terasanya kapan? Dan itu gimana respon warga di sana? Sebenarnya tuh cuaca panasnya udah mulai dari minggu lalu itu kayak karena kalau panas di sini tuh beda banget sama panas di Indo. Kalau di Indo kan masih lembab gitu. Kalau di sini tuh bener kering yang kayak bener-bener nyelkit gitu loh ke kulit juga, mataharinya juga, karena di sini kebanyakan juga bangunan kan nggak ada AC juga kan. Jadi kayak bener-bener mau di dalam ruangan atau di luar ruangan tuh juga berasa panasnya gitu sih. Dari minggu-minggu lalu, tapi sebenarnya tahun lalu pun juga panas, tapi nggak yang sampai nyelkit gitu loh, kayak tahun ini gitu. Sebenarnya tahun lalu panasnya masih normal gitu, cuma emang kalau di Eropa itu panasnya udaranya tuh kering gitu, kayak dia sedikit angin juga gitu, jadi nggak yang sejuk gitu, dia panasnya benar-benar kering dan gerah gitu, bikin gerah. Saya kan sempat tinggal di Bekasi ya, tinggal di Parung Panjang juga gitu. Itu kan panas sekali juga sebenarnya kan kalau siang hari di sini gitu. Ada yang bilang mungkin Eropa belum terbiasa gitu. Kalau dibandingin sama di Indonesia emang panasnya beda ya, Kak ya? Beda banget kalau menurutku ya. Kebetulan aku kan kemarin kan juga sempat balik ke Indo juga kan, ngerasain juga dari di sini, terus di Indo panas kayak gimana. Kayak misal kalau di sini katakanlah 30 derajat, mungkin bisa 10 derajat lebih gitu daripada di Indo gitu panas. Jadi kalau di Indo 30 derajat mungkin masih oke, kalau di sini 30 derajat tuh udah panas banget sampai bener-bener udah apa ya, nggak bisa beraktivitas juga, mengganggu aktivitas juga. Karena maka dari itu di sekolah juga di sini kan nggak ada AC ya, pakainya kipas angin. Jadi kayak karena masih panas ada yang namanya tuh verkursung. Jadi kayak sekolahnya tuh dicepetin waktunya. Jadi kayak boleh pulang cepet karena panas. Terus juga yang kerja juga boleh libur gitu karena panas. Kayak saking panasnya itu sampai ada peraturan kayak gitu di sini. Kalau saya di Bekasi, di Parung Panjang, di Depok, kepanasan itu pasti nyari pohon, nyari tempat teduh karena anginnya itu malah bikin ngantuk sebenarnya. Kalau di sana anginnya adem juga nggak kalau panas-panas gitu? Sebenarnya kalau misalnya panas di sini anginnya juga panas sih, kayak di dalam ruangan aja meskipun pakai kipas, kipasnya tuh ngeluarin hawanya yang panas gitu. Jadi sebenarnya kemarin pas hari Minggu kan juga aku di rumah ya, kayak udah pakai kipas tapi kayak tetap panas gitu. Sampai aku beli kompres dingin supaya lumayan sejuk gitu. Berarti itu bikin sesak nafas juga ya? Iya, kayak emang apa ya, buat kesehatan juga sebenarnya kurang baik sih. Kalau terlalu panas juga. Kalau di Eropa tuh nggak lumrah ya, Kak Santi, ada AC di dalam ruangannya ya? Karena saya lihat baru dipasang, baru pada rame-rame beli AC dan pendingin. Emang jarang ya di sana? Iya, di sini tuh jarang banget. Paling AC itu adanya di supermarket yang besar, bahkan mall-mall pun nggak ada AC-nya. Jadi benar-benar di supermarket yang besar kayak, karena kan dia jual produk susu dan lain-lain, jadi kan harus dingin ya. Jadi paling di supermarket doang, mentok-mentok mungkin di perpustakaan kadang ada AC, bahkan bus aja itu nggak ada AC-nya. Jadi udah kayak sauna berjalan di sini kalau naik bus. Kalau di Indonesia kan di ATM aja ada AC ya, Kak Santi ya. Di sana bahkan mall aja nggak ada AC ya?
mall nggak ada AC, nggak semua mall ada AC. Mungkin beberapa ada, cuma kebanyakan nggak ada sih. Jadi di rumah-rumah juga sebenarnya kalau mau pasang AC bisa, tapi kayak harus izin juga. Kayak gitu izinnya juga repot. Jadi orang-orang gitu? lebih milih pakai kipas gitu. Izin gimana Kak Santi maksudnya kalau mau pasang AC? Jadi kayak di sini tuh kayak mau ngebor aja dia tuh harus izin. Jadi kayak nggak boleh asal pasang sesuatu kalau yang permanen gitu loh, kayak di tembok gitu. Jadi kayak dia harus izin dulu sama yang punya bangunan. Meskipun itu kita tinggal di tanah kita sendiri gitu ya, tetap harus izin-izin itu harus lengkap ya untuk masang AC, pendingin. Harus izin, betul. Oh gitu. Terus imbauannya gimana dari pemerintah? Apakah dihimbau untuk tidak keluar rumah? Apa kebijakan pemerintah menyemprotkan sesuatu di jalan raya biar terdingin atau gimana Kak Santi? Kalau dari pemerintah sendiri, kemarin aku lihat di kayak stasiun kereta itu ada himbauan juga supaya nggak keluar rumah dulu, dan kayak mereka ngasih kompensasi, jadi tiket keretanya bisa di-cancel dulu secara gratis, dan juga ya di beberapa tempat juga ada yang dari pemadam kebakarannya kayak dia ngasih ya semprotan air gitu. Itu juga ada sih di kota-kota besar kayak Berlin gitu. Transportasi terganggu nggak Kak Santi? Jujur di Leipzig sendiri di kotaku itu sekarang nggak ada tram yang jalan karena dia nggak ada tram yang jalan? Iya, karena ada kayak yang di deket relnya itu dia tuh meleleh karena saking panasnya. Iya, saking panasnya di Leipzig itu dia namanya bitumen. Bitumennya itu tuh dia meleleh, jadi kayak bener-bener sepanjang jalan tram itu nggak bisa dilewatin tram lagi. Jadi transportasi juga kacau sekarang, kayak cuma bisa bus, itu juga udah penuh banget. Dan kayak sisanya nggak jalan. Berarti kalau begitu banyak warga yang berenang dong ya di sana Kak Santi ya, memanfaatkan ke kolam, ke danau, bener tuh? Iya betul. Di sini kan juga banyak danau gitu. Biasanya orang-orang langsung udah nyebur aja ke sana gitu karena panas banget. Kolam renang juga penuh banget, sama aja sih sebenarnya jatuhnya karena di sana penuh jadi gerah juga. Abis itu kan juga panas lagi. Saya dengar ada sampai apa kalau nyeplok telur pakai panci di luar itu bisa mateng, bener tuh Kak Santi sampai segitunya? Iya, panasnya jujur sepanas itu sih. Mungkin kayak nggak yang langsung jadi gitu telurnya, cuma kalau dibiarin di luar itu pasti mateng sih. Oh alah, emang yang terbaik itu sebenarnya Indonesia sih Kak Santi. Betul. Karena di Indonesia juga adem gitu kan, meskipun panas ada AC. Terus Kak Santi gimana kalau misalnya dehidrasi, kepanasan, mencegah itunya gimana? Kalau aku biasanya, aku sekarang nyetok ini air kelapa. Oh iya. Aku nyetok coconut water. Jadi di sini juga jarang banget yang jual air kelapa. Nah itu kemarin juga aku sempat kehabisan itu air kelapa di supermarket karena kayaknya semua orang juga mikir hal yang sama sih, kayak minum air kelapa. Jadi kayak itu habis, aku jadi harus beli online. Terus juga aku aku punya kompres juga. Jadi ini tuh dimasukin di freezer, terus nanti tempelin aja di kepala. Di kepala ya. Adem. Biar adem ya. Jualan es campur Kak Santi mungkin laris di sana. Iya. Banyak yang beli. Benar. Oke Kak Santi, terima kasih banyak. Ini di sana berarti sekolah ya? Iya. Oke, semoga lancar-lancar ya pendidikannya di sana. Semoga cuacanya segera normal kembali dan bisa mengabdi, memberikan ilmunya yang terbaik untuk bangsa kita nanti ya. Sehat selalu, sukses selalu Kak Santi. Assalamualaikum, selamat malam.